Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Neni Triana, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sakti Buana, Kabupaten Lampung Tengah. Berikut adalah jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Model refleksi yang saya laksanakan adalah yang pertama, perasaan atau feelings selama melakukan perubahan di kelas. 2. Peristiwa berupa ide atau gagasan yang timbul. 3. Pembelajaran dan pengalaman. 4. Penerapan berupa foto bercerita. Dan yang kelima, testimoni sari dari siswa. Yang pertama, fak atau peristiwa pembelajaran dan pengalaman. 1. Sosialisasi guru penggerak. 2. Pembekalan guru penggerak. 3. Mulai dari diri. 4. Eksplorasi konsep. 5. Ruang kolaborasi. 6. Lokakarya orientasi. 7. Elaborasi pemahaman. 8. Aksi nyata. Fak atau peristiwa rangkaian pelaksanaan. Rangkaian kegiatan guru penggerak dimulai dari pembukaan secara virtual pada tanggal 16 Agustus 2023. Setelah itu, calon penggerak langsung mengakses LMS pada SIM PKB guru penggerak. Pertama, mengerjakan soal pretest untuk mengetahui pengetahuan awal calon guru penggerak. Selanjutnya, mulai dari diri, yakni belajar secara mandiri tentang modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kegiatan selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual didampingi. Kegiatan selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik. Kegiatan selanjutnya dengan ruang kolaborasi di mana kami membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang modul 1.1, kemudian mempresentasikannya dan saling menanggapi. Pada tanggal 27 Agustus 2023, kami melaksanakan lokakarya orientasi secara virtual, serta mengerjakan LK tentang perencanaan pembelajaran ke depan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman yang dilaksanakan secara virtual bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan seperjuangan yang bermuara pada pemahaman calon guru penggerak yang diimplementasikan dalam aksi nyata. Feelings atau perasaan selama melaksanakan perubahan. Awalnya saya merasa khawatir akan mengikuti pendidikan guru penggerak. Khawatir tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar dengan baik. Khawatir tidak bisa mengimbangi penggunaan teknologi karena tadinya saya berpikir pengetahuan saya terhadap teknologi masih sangat terbatas. Khawatir tidak bisa membagi waktu antara tugas sebagai seorang guru, tugas sebagai seorang ibu dari 3 anak yang masih kecil, dan juga tugas sebagai peserta CGP. Selain itu juga, kendala jaringan saat Vkon, terkadang Vkon dimulai pukul 13.30, sedangkan saya harus absen pinjar spot pukul 14.15, sehingga saya harus meninggalkan sekolah sebelum pukul 14.15 demi mencari sinyal terbaik agar saya bisa mengikuti Vkon dengan baik. Namun hal tersebut tidak membuat saya patah semangat karena saya bertemu dengan fasilitator dan pengajar praktik yang sangat hebat yang selalu memberi motivasi. Tugas-tugas di LMS yang tadinya beban buat saya karena awalnya saya tidak bisa membuat video
justru merubah paradigma saya karena sejatinya pendidikan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Saya terus belajar membuat video dari tutorial YouTube dan akhirnya sekarang saya bisa membuat video yang tidak hanya saya terapkan untuk membuat tugas di LMS, tetapi saya juga bisa membuat video yang bisa saya terapkan di kelas sebagai media ajar. Siswa saya pun merasa senang dengan media ajar yang sekarang saya gunakan karena dapat menambah pemahaman siswa. Pembelajaran dan pengalaman. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dalam PGP ini. Mulai dari mindset saya yang lebih terbuka dan menyadari pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan di kelas, bukan mengejar ketercapaian materi saja, tetapi harus menyeluruh seperti pengetahuan, keterampilan, psikomotorik, afektif, dan religius. Semua berkat teori filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari, pahami, refleksikan, kemudian saya terapkan dalam aksi nyata. Pembelajaran yang saya terima setelah mempelajari modul 1.1 yaitu maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar siswa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas pendidik sebagai fasilitator yang mengarahkan agar siswa tidak salah arah. Pendidikan hendaknya mengedepankan budi pekerti, yakni cipta, rasa, dan karsa. Intinya, sebagai pendidik hendaknya selalu berefleksi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran guna mewujudkan keaktifan anak. Pendidikan harus bisa mengetahui setiap potensi maupun bakat yang dimiliki oleh anak, karena setiap anak terlahir memiliki keunikan masing-masing. Tugas pendidik mendorong, memfasilitasi, dan memotivasi terhadap bakat siswa. Berikut yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, kembangkan bakat siswa. Berikut adalah gambar foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. Ya. Perkenalkan, nama saya Jaman Alid. Saya siswa kelas 6 SDN 1 Negeri Sakti Buana. Setelah guru saya Ibu Neni mengikuti pendidikan guru penggerak, pembelajaran di kelas semakin menyenangkan. Dan Ibu Neni sudah menggunakan media mengajar berbasis TIK dengan sangat menarik. Semoga sukses Bu Neni dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Dah, Bu. Oke, udah. Terima kasih. Salam dan bahagia.